kok kuliah Bu Rektor kok gampang banget ya, curiga. Wah ini jangan nanti nggak lulus. Jadi S1 di UGM, terus S2 di ITB. S2 ITB. Nah, waktu S2 karena saya ngejar tantangan dan takut juga sih kalau S2 di ITB nggak selesai. Di antara banyak negara, kenapa Australia? Nah, alasannya pacar juga. Iya. Kan? Jadi menurut saya kalau misalnya lulus dari UGM ngajarnya di ITB, karena ya saya kan cinta sama UGM. UGM-nya ya nggak cinta sama saya. Saya kecewa diundang Bu Rektor. Oh, kenapa baru sekarang diundang? Iya, nah itu. Jadi saya sering menggunakan kalimat-kalimat begitu ya. Jadi saya bilang saya kecewa. Loh kok kecewa baru sekarang? Dan kecewanya karena nggak ketemu mahasiswa. Saya pengen lihat kantin, mahasiswa belajar gitu. Kalau perlu ngegodain, belajar apa? Selamat datang di podcast UTDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di podcast UTDI bersama Miss Siska, dan kali ini kita kedatangan tamu Prof. Kresna. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya, Prof. Kresna ini kalau disingkat dengan panggilan singkatannya yaitu Prof. Kresna. Kalau mau agak panjang sedikit, Prof. Kresna Syuhada ya. Ya, kalau mau yang panjang, saya bacakan dulu ya. Prof. Kresna Imaduddin Ahmad Syuhada. Nah, ini nggak kalah panjang gelarnya. SSI, MSI, MSc, dan PhD. Yes. Ya. Ini saya mau tanya dulu, Prof. Kenapa filosofinya di sini Kresna? Apakah dari cerita Mahabharata itu? Waduh, Mahabharata ya. Saya tuh pernah tanya bapak saya. Iya. Bapak saya kan inginnya anaknya jadi guru, jadi jagoan ilmu gitu. Bukan jagoan neon, jagoan nelpon atau jagoan ngegombal ya. Iya. Tapi maunya jadi guru, jadi jagoan. Hanya saja kalau penulisannya beda, jadinya jadi dewa. Nggak boleh. Jadi beberapa teman dosen suka bilang, di Australia dulu bilangnya Krishna aja, jangan Kresna. Kalau Krishna kan jadi Tuhan. Nah justru karena bapak saya nggak mau saya jadi Tuhan, jadinya Kresna. Gitu kan. Jadi kalau di sana saya dipanggil Profesor Krishna, saya nggak bilang jangan. Nama saya bukan Krishna, gitu kan. Kalau Krishna kan yang warung yang di Jalan Mataram kemarin jual oleh-oleh Krishna. Kemarin Bu Kiki lewati gitu ya. Jadi maunya sih jadi guru. Cuman bapak saya memang hobi menggabungkan nama-nama yang lokal, yang rada kontroversial dengan nama Islam. Jadi ada Imaduddin itu ya. Syuhada. Imaduddin. Sekarang artinya apa, Pak? Kalau semuanya dirangkai? Ya maunya kan orang yang menjadi tuntunan guru dan menegakkan agama, serta di akhir kemudian jadi orang baik, syahid. Insya Allah. Maunya begitu. Ya. Jadi dari awal baik, di tengah baik, di akhir baik. Seringkali kan ada yang di awalnya baik, ya kan, kemudian ya kalau ibarat kuliah, ini nyindir mahasiswa nih yang kuliah misalnya. Awal-awal nih semangat, udah gitu mulai loyo nih. Banyak pacaran lah, apa-apa gitu ya. Kena nih, ada yang kena nih. Ada juga yang di awal-awal karena kaget ke Jogja ya. Aro baru nyampe Jogja kayaknya lihat apa gitu, Jaka, lihat Gunung Merapi, seneng. Gak semangat kuliah. Lu beberapa kakak angkatan. Healing terus ya Pak? Iya, seneng. Baru dapat hidayahnya semester berapa tuh? 5 apa 6 gitu. Ya udah deh kuliah deh. Gitu. Nah, saya pengennya dari awal baik. Menurut saya awal yang baik ini nggak mudah. Karena nggak mudah, buat saya jadi asik. Karena nggak mudah. Gitu ya. Kalau terlalu mudah curiga. Kalau Aro, Ata, sekolah kok kuliah Bu Rektor kok gampang banget ya, curiga. Wah ini jangan nanti nggak lulus. Jadi sensitif dengan yang gampang. Kalau hidup bisa sulit, bisa rumit, kenapa harus mudah? Begitu ya. Nah ini kalau bicara gelar yang tidak kalah panjang dengan nama Bapak, ya, ini S1-nya di UGM. S1 di UGM, terus S2 di ITB. S2 ITB. Nah, waktu S2
karena saya ngejar tantangan dan takut juga sih kalau S2 di ITB nggak selesai, cari exit plan-nya gitu. Jadi saya ngelamar beasiswa S2 ke Australia. Dari dulu pengen begitu. Jadi kalau dibalik bisnis saya bisa juga. Waktu jadi dosen ITB awal-awal udah diancam, Anda harus segera S2. Saya mau ke luar negeri, Pak. Oke, silakan. Tapi karena saat itu belum langsung dapat, luar negeri kan perlu proses juga, nggak ada pilihan. 6 bulan harus sekolah di ITB. Nah, saat sekolah di ITB masih penasaran gitu. Cuman saat saya daftar kan nggak boleh daftar S3 karena ijazah terakhir saya kan S1. Nah, begitu dapat kepastian S2 di Australia, masalah terjadi lagi. S2 di ITB diselesaikan apa enggak gitu. Karena saya lebih pilih S2 di Australia. Cuman saran pembimbing tesis waktu itu selesaikan aja, kan nggak ada salahnya. Jadi maunya S1 sekali, S2 2 kali, S3 3 kali. Ini nggak enak nanti sama Bu Rektor nanti. Masa S3 3 kali? Jadi filosofinya kalau bisa susah kenapa mudah? Jadi kalau hidup bisa rumit, suka bisa tantangan sulit, ya? Gampang curiga. Loh kok bisa gampang ya? Kok Aro kuliah Bu Kiki dapat A ya? Ada yang nggak beres nih jangan-jangan. Berarti ketemu Bu Kiki ketika S1. Seperti saya bilang, saya tuh beda keyakinan sama Bu Kiki. Saya yakin sama Bu Kiki nggak yakin sama saya. Beda keyakinan kan ya? Beda keyakinan gitu. Terus jurusannya yang S2 ada 2, satu di Australia, satu di... Jadi waktu S1 kami kan di ITB, di UGM S1-nya prodi udah statistika. Di ITB nggak ada prodi statistika. ITB keras kepala dengan prodi itu matematika. Nah karena saya keras kepala, ITB keras kepala, jadi semakin kenceng keras kepalanya. Jadi bertahan dengan matematik. Walaupun tesis saya tentang statistik. Waktu di Australia, mungkin adik-adik mahasiswa tahu ya, kalau di Indonesia kan umumnya S1 diakhiri dengan skripsi atau tugas akhir, project atau gimana. Di Indonesia, di S2 juga, S2 itu diakhiri dengan tesis. Nah di Australia, S2 itu ada 3 jalur. Pertama, jalur yang istilahnya master by course. Yang kedua, master by course, minor thesis, yang itu seperti tadi ITB. Di UGM atau di UTD even. Yang ketiga, master by research. Master by research itu seperti S3 tapi S2, jadi hanya 2 tahun tapi isinya tesis saja. Jadi kalau teman-teman mahasiswa lagi ngejakan TA katanya mumet, bayangkan S2 dari awal isinya riset aja gitu. Apa nggak sakit kepala gitu ya kadang-kadang ya, sakit kepala jadinya. Jadi, nah kenapa begitu? Karena S3 di Australia memberikan syarat harus punya komponen riset yang cukup. Jadi kalau pas mau daftar S3 nggak bisa menunjukkan komponen riset yang cukup, harus S2 lagi. Gitu. Jadi sebenarnya saya master by riset, nggak riset banget. Jadi saya tuh master by wife sebenarnya. Jadi saya dengan istri saya tuh nikah MBA juga sih. Pernah tahu kan istilah MBA? Pasti Pak? Married by padahal saya married by Australia. Jadi ketemu sama pacar yang itu, sekarang jadi istri gitu di Australia. Sebenarnya di Indonesia, saya kan lagi memburu, ya, tapi akhirnya ketemunya di Australia. Jadi kami sering bilangnya kami tuh Bapak Ibu nikahnya ya MBA. Waduh, MBA aja sombong. Udah deg-degan lah Pak. Jadi orang-orang yang kerja risiko itu berani menawarkan yang mengagetkan. Jadi seperti tadi saya bilang, saya tuh sakit hati sama Bu Kiki. Kok sakit hati? Karena diundang ke sini. Jadi semua bahasanya tanda kutip gitu. Kan? Karena kalau langsung aja kan gampang ketahuan. Kan? Seperti tadi saya bilang, kok bajunya warna merah karena biru ya, gitu. Kan aneh gitu. Pokoknya harus yang nggak usah dilanjut ya? Iya, nggak usah dilanjut. Ya misalnya begitu. Oke Pak, ini kalau dilihat berarti S2 dan S3 di Australia. S2 di Australia, beda kota saja. Satunya di Australia Barat, S3-nya di Melbourne, di Victoria. Iya, boleh tahu Pak, di antara banyak negara, kenapa Australia? Nah, alasannya pacar juga. Iya. Kan? Jadi, menurut saya, kalau misalnya saya bisa bahasa Indonesia, karena saya senang bahasa, sekaligus harus bisa bahasa Indonesia yang baik. Kalau ingin belajar bahasa yang berikutnya, sekaligus bahasa itu yang baik. Maksudnya begini, kalau misalnya saya S2-nya di Rusia atau di Italia, saya akan berada di persimpangan jalan. Italia nggak begitu bisa,
Inggris nggak begitu bisa. Jadi saya dan pacar harus di tempat yang nanti bahasa Inggrisnya jadi agak beneran. Jadi sekalian. Jadi ada improvement. Jadi langsung kan beneran ya, misalnya kan bahasa Inggrisnya, jadi tahu. Kalau misalnya saya janji dengan Bu Siska, saya nggak bilang, halo Miss Siska, I want to cancel my appointment. Gayanya nggak gitu. Jadi saya bilang, I'm afraid to keep my appointment with you today. Kan gayanya agak beda kan. I'm afraid to keep your appointment with you today. Kan? Beda kan gayanya kan. Jadi bahasanya, jadi maunya sekalian jadi jago maunya. Walaupun nggak jago-jago juga sih. Yang penting S1 dapat, S2 di 2 negara, S3 juga dapat. 3 negara ya, 3 negara, negara ketiga istri kan. Ya Pak, ini ada pengalaman yang menarik yang bisa Bapak share ke teman-teman ini, terutama dalam menyelesaikan permasalahan di tugas akhir atau penelitian atau riset gitu. Itu kan sesuatu yang Bu Ska ya. Kalau saya karena sekarang dulu juga atau sekarang gitu saya jadi mahasiswa, buat saya dosen itu pembimbing dalam tanda kutip ngalah aja. Atau yang bandel-bandel panggil aja. Jadi kalau saya nggak bisa juga nunggu mahasiswanya gitu ya, biarin aja. Enggak, saya panggil. Kalau saya tugas akhir ini, tugas akhir atau skripsi itu salah satu pekerjaan yang bisa atau berpotensi memberi rasa bosan. Menurut saya motor atau pengendalinya dosennya aja. Jadi apalagi adik-adik S1 gitu ya, saya mah kalau sama S1 kadang-kadang nggak bisa marah. Kalau sama S2 apalagi S3, level 3. Jadi panggil aja. Beberapa mahasiswa saya yang kayak dia nih, ada Glenn segala itu, panggil. Selesaikan. Jadi kita yang menyemangati. Ya kalau sama adik-adik S1, saya ngalah aja. Karena ya mereka baik-baik sih. Kalau yang S2, S3 mah aduh ya gitu ya. Di tipsnya sebenarnya begitu. Sulit atau tidak materi sebenarnya kan dosennya juga yang tahu gitu. Cuman memberi arahan itu kan saya ingin jadi Pep Guardiola misalnya yang jadi manajer. Jadi kitanya yang harusnya mungkin ya kalau saya. Jadi arahkan saja ke sana, ini ke sini, ke sana, ke sini gitu. Manajer. Nah, ini berhubungan dengan mengelola perasaan bosan juga ya. Wah, perasaan ini. Saya sering bilangnya Bu Siska itu baper. Kalau saya kan bemper, pasti pada nggak tahu bemper. Bemper tahu? Kalau di kendaraan apa sih? Ya tempat di mana dia yang di pojok-pojokin gitu. Saya bilang mahasiswa kalau saya itu bemper, maksudnya Pak bawa empati dan perasaan. Gitu dong. Ya kan? Jangan cuma bawa perasaan, bawa empati juga dan perasaan. Gitu. Tapi kadang-kadang tuh kita sudah takut duluan Pak ketemu dosennya kalau kita merasa kita belum mampu. Panggil. Jadi kalau saya berikan di awal bahwa kalau misalnya syuhada jadi mahasiswa saya gitu. Jadi pokoknya apa yang terjadi harus disampaikan. Tidak ada kemajuan harus lapor. Hari ini saya tidak ada kemajuan Pak. Gitu, laporan kan? Saya adalah? Dulu laporannya saya nggak ada kemajuan. Terus ngobrol lain, minum kopi dulu, akhirnya ada kemajuan. Nah kerjakan ini. Berarti intinya adalah mengkomunikasikan. Itu kan ya, diajak ngomong aja gitu ya. Panggil kalau saya panggil. Kalau misalnya kita berbicara tentang masalah kendala waktu Bapak dulu S2 di ITB sehingga harus kemudian merasa tidak yakin untuk apakah bisa berhasil atau tidak dan kemudian ke Australia, itu bagaimana Pak? Jadi ceritanya kan saya bilang Bu Siska bisa dibalik. Waktu saya udah pingin S2 di Australia atau di luar negeri Australia. Saya daftar ke Jerman. Lalu saya pikir lagi, saya mau pintar bahasa Inggris. Jadi awalnya saya mau S2 ke Australia karena perlu waktu yang lama. Saya diminta oleh Kak Prodi atau Kajur segera S2. Pilihannya ya di ITB. Nah sekarang yang maksud saya dibalik adalah bisa juga saya langsung aja deh S2 di ITB. Karena saya nggak yakin bisa segera dapat S2 di Australia. Nah, dua perasaan ini, takut nggak takut ini, ujung-ujungnya sih maunya dapat yang bagus. Jadi orang bisa dapat bagus karena khawatir, karena takut. Jadi takut ini baik pada proporsi tertentu. Aduh, kalau nanti nggak selesai di ITB gimana ya? Gitu ya. Karena nggak khawatir nggak selesai di ITB, harus selesai di ITB. Gitu kan? Karena saya
khawatir nanti di Australia juga nggak selesai karena bahasa Inggris, wah harus selesai dong. Iya. Gitu kan ya. Oke. Jadi untuk sekolah S2 ini sempat gitu. Sebenarnya saya maunya di ITB apa di ITB Australia. mau agak-agak takut karena di Australia pun takut. Beberapa teman-teman yang ke Australia awalnya semangat jatuh gitu kan. Iya. Semuanya macet ya sekolah itu kan. Nah, dapat pembimbing yang bisa ngajak ngobrol itu yang penting gitu. Iya. Jadi kebetulan pembimbing saya walaupun sadisnya juga sadis gitu, tapi sering ngajak ngobrol. What's up guys katanya. Terus saya bilang nggak ada kemajuan. Ya udah, terus ngobrol, kenapa nggak ada kemajuan? Atau Pak lagi mutusin pacar 2 orang, 3 orang, misalnya gitu kan, diselesaikan. Iya. Jadi memang ya perlu diajak ngobrol sih kadang-kadang ya. Kecuali ya sudah nggak bisa diajak ngobrol ya. Iya. Tapi harusnya itu Bu Sisi. Jadi intinya kalau kita mengkomunikasikan kita pasti dapat jalan keluar itu. Harusnya sih begitu ya. Oke, ya. Oke, sambil kita ngobrol Pak, silahkan juga minum Pak. Kok minumnya Ini- warna putih, Iya. air bening ya. Bapak minum mau bening. minta warna apa? Kok bilangnya ini air apa Mas ini Mas? Air apa? Padahal kalau putih itu kan ini ya. Iya kan ya? Iya. Jadi seringkali kan kalau cerita Bu Rektor kan kerjaan banyak ini kan saya rasa mungkin manajemen juga kok bisa ya Bu Rektor ini ngurusi sana sini gitu ya. Ya mungkin kalau semangat ya mungkin ya apa gimana ya. Atau juga sebenarnya Bu Rektor cari pelampiasan. Saya juga cari pelampiasan. Oh, Kan? Karena portofolio itu kan keren. Jadi kalau saya lagi ngerjain kuliah aja mungkin nggak bagus. Harus ada mainan di podcast, mainan di marching band, mainan di sana. iya. Nggak bisa, nggak ada portofolio. Portofolio dalam arti model secara statistik agregat. Jadi harus ada kombinasinya, Iya. ya kan? Balancing gitu ya, terus harmoni. Perlu Iya. juga. Jadi kalau misalnya, pokoknya saya mau kuliah aja. Dulu teman-teman kuliah saya juga ada yang hanya kuliah yang nggak gaul gitu. Memang harus gaul. Kalau saran Bapak lebih baik bagaimana Pak? Kuliah kemudian harus banyak ikut yang aktif lain gitu, dong. ya Iya kan? juga. Cuma tidak lupa dengan tugas. Jadi kalau ada waktunya ini kayaknya mau ujian, bilang sama teman-teman, saya kayaknya harus kembali ke ujian dulu. Iya. Tapi kalau cuma taunya kuliah aja ya nggak keren lah gitu. Janganlah, nggak seru lah. Iya. Bu Rektornya aja ke sana ke sini. Saya bilang ke pacar saya, dulu biasanya kalau di kampus tuh ada ribut-ribut, penengahnya Bu Rektor. Jadi penengahnya dalam arti mediatornya, Iya. mediasi dilakukan oleh, udahlah nggak usah gini lah, santai aja lah. Karena saya rada-rada kenceng juga. Gitu. Saya rada-rada kenceng juga. Gitu. Iya. Tapi ya perlu orang-orang yang begitu itu. Iya. Ya kan? Oke. Ya, jadi kalau ketemu kencang semua ya sama seperti itu. Kalau di kegiatan kan ketemu yang lain, ya udah deh. Memang harus toleransi ya. Mungkin Yang lain gayanya beda-beda. Iya. Bu Siska gayanya beda gitu. Jadi mungkin itulah alasan kenapa Bapak waktu itu juga menjadi calon rektor di Universitas Indonesia mungkin. Calon rektor. Ya karena ingin mendapat balancing gitu ya. Sudah terlalu lama Jadi memang berkutat dengan kadang-kadang, statistik, ya kan? kemudian Ya. pingin Kadang-kadang kan sesuatu gitu yang ya. baru. Kalau misalnya ngobrol sama mahasiswa ini harusnya gimana sih? Ya kan? Kalau cuma langsung bilang ngobrol yang serius, jadi gimana? Alfanya udah dapat atau belum? Wah, baru datang udah ketemu Alfa berarti. Teta topi. Cuman kalau ditanya gimana? Pacar gimana kabarnya? Pak punya pacar Pak. Cie jomblo aja sombong. Nah, kalau kerja di struktural seperti Bu Rektor ini kan mungkin yang apa ya? Ada sesuatu yang memang agak di luar ya, Pak. Iya. Outlier. Jadi apa? Kuliah tuh ya begini, tapi ya kemampuan bergaulnya Bu Rektor lain lah ya. Iya. Saya memang rada-rada kaku sebenarnya. Jadi kalau saya jadi kaprodi jadi apa? Oh, semuanya Bapak pernah Oh menjadi iya, saya kaprodi gitu juga. apa aja Pak? Jabatan S1 struktural yang pernah? aktuaria, S2 master matematika, Kaprodi doktor, semua itu, Pak, ya? ngurusi yang begitu-gitu. Kenceng kalau saya. Nggak Bu Rektor sih keren, yang ini juga keren juga. Memang Bu Rektor banyak kerennya. Jadi memang seringkali saya punya prinsip kalau kerja-kerja gitu bahasa Inggrisnya, bahasa Jawanya I'm doing my job by book gitu. Paling enak memang pakai aturan. Jadi syuhada, mahasiswa, Anda nggak boleh seminar loh kalau bukti tugas akhir belum dimasukkan ke prodi seminggu sebelumnya. Paling enak memang sesuai aturan memang, Iya. gitu kan ya. Kalau
masa pengiriman tugas akhir atau skripsi terlambat berarti minggu depan loh ya. Semua paling enak begitu. Karena kalau enggak nanti ditawar-tawar jadi sulit gitu. Cuma memang dalam prakteknya ya ada fleksibilitas ya seringkali. Saya agak-agak sulit itu. Makanya saya ikutan calon rektor UI supaya saya ketemu yang kaku-kaku kan. Orang-orang yang kaku. Jadi ya asik aja gitu. Sebenarnya mahasiswa itu juga aneh-aneh. Jadi kalau di ITB gitu ya, saya pernah ketemu mahasiswa A gitu. Saya bilang, kamu kayaknya nggak ikut himpunan ya. Jadi rupanya saya nggak tahu kalau di UTDI ya. Di UGM saya lupa-lupa juga ya. Tapi di ITB itu mahasiswa yang yang kadang-kadang tuh beda-beda gitu ya. Ya aneh-aneh juga ya. Maksudnya asik juga dengerin, kok bisa ya gitu ya. Iya, Bapak kok bisa dari ITB lompat ke UI, gimana caranya? Yang pasti dari apakah UGM ada ke ITB yang dulu. mendukung, ada yang memberikan nama Bapak ke yang UI pasti atau bagaimana saya kan nih, Pak? lulus dari UGM ngajarnya di ITB. Iya. Karena ya saya kan cinta sama UGM. UGM-nya ya nggak cinta sama saya. Nah, rasanya sih lagi-lagi tantangan. Kalau misalnya lulusan UTDI ngajar di UTDI biasa. Tapi kalau lulusan UTDI ngajar di mana ya baik. Kalau saya ngajar di ITB masa rektor ITB nggak sip menurut saya. Pokoknya harus beda lah. Masa mau foto aja bilangnya 1, 2, 3. Ya, enggak lah kayaknya ya kan. Mau ulang tahun jangan lupa ya 20 Februari saya bilang tadi. Biasanya kalau ulang tahun kan gitu ya. Tiup lilinnya. Kok harapan ditiup sih? Ya kan? Kalau nggak ada lampu kita perlu cahaya, perlu lampu ya. Kok ditiup lilinnya? Jadi kalau ulang tahun bawa kue, selamat ulang tahun, nyalakan. Harusnya dinyalakan ya, Pak ya. Supaya jangan kan mimpi-mimpinya terwujud. Ini ya, mungkin cara berpikir Bapak out of the box itu ya. Nah, jadi orang lain mikir A, Bapak yang B. Saya sih nggak mau dibilang Bu Siska out of the box. Saya tuh out of the bags. Orang-orang yang saya bilang out of the bags karena saya orang yang out of the box. Gitu kan? Kalau saya bilang out of the box berarti kan saya nggak out of the box kan? Iya. Makanya saya bilangnya saya ini orang yang out of the box. Terus mas saya bilang bukannya out of the box Pak, karena saya orang yang out of the box. Makanya saya bilangnya out of the box. Kalau yang lain bilang out of the box. Saya bilangnya out of the box. Yeah. Artinya apa Pak? Ya pokoknya nggak out of the box. Nggak tahu box artinya apa. Mau tas, mau belakang gitu ya, back atau back. Jadi orang-orang risiko itu kan maunya berani, maunya berani. Mungkin walaupun sedikit lebih takut. Nekat kali ya Pak ya? Bu Siska tuh dari tadi nanya nekat apa nggak tahu diri. Jadi kadang-kadang misalnya nggak punya IG. Ya juga ya, Bapak kan nggak ada IG ya, saya IG, coba punya untuk cari, karena udah banyak yang punya. Saya pengen yang ketemu. Sedikit gitu, atau yang nggak ada temennya gitu. Jadi Bapak munculin di situ tapi nggak ada yang nonton gitu ya? Nggak ada yang ngelihat foto-foto Bapak juga nggak ada gitu ya? Kalau IG banyak gitu ya. Saya juga nggak tahu IG tuh. Saya tanya anak saya IG itu buat apa? Ya itulah cerita-cerita gambar-gambar. Terus gunanya? Bingung juga mereka jawabnya. Validasi Pak, validasi Pak. Validasi ya? Validasi Pak. Jadi kayak misalnya saya sudah pernah menginterview Bapak, itu saya masukkan di IG saya, validasi orang lain tahu. Memang kadang-kadang gini ya, bayangkan ada Atta namanya, pergi ke Seoul, kayak saya kemarin. Atta pergi ke Belanda. Ini antara religius atau belagu sombong. Jadi Atta pasang foto nih, depan Menara Eiffel di Paris, sambil bilang gini, setelah menempuh perjalanan jauh dan penuh dengan berbagai macam godaan, alhamdulillah nih udah sampai Menara Eiffel. Ini nanya mau religius atau mau belagu ya? Mau pamer, lagi di Eiffel gitu ya. Tapi bahasanya gitu ya. Setelah melalui perjalanan berat, di imigrasi, perjalanan panjang melelahkan. Saya terbang dari sini ke Doha, Doha ke Istanbul ke Tirana. Ganti-ganti pesawat aneh-aneh. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di museum ini ya. Ini mau pamer atau mau religiusnya mau bilang alhamdulillah nih gitu. Jadi Bapak nggak ada sombongnya itu gayanya diubah. Bilangnya alhamdulillah sampai sini. Jadi Bapak nggak ada IG itu supaya nggak sombong gitu. Kayaknya nggak ngerti. Saya udah sempat datang ke bank mau bikin akun IG. Nggak bisa katanya.
mau beli yang second nggak bisa juga katanya. Iya, Ya kan? Emang nggak bisa benar, ya beli yang second. Iya, kalau menurut Bapak itu pintar nggak Pak? Belagu-belagunya keluar nih bisa jadi. Kan ada tuh Pak, anak-anak sekarang itu ngerasa insecure, merasa tidak pintar, merasa tidak bisa beraktualisasi diri, kemudian mudah sekali patah hatinya gitu. Kira-kira Bapak ada saran nggak Pak untuk mereka-mereka? Makanya ngambil bidang atau ngambil peminatan tentang risiko supaya tahu bahwa sama seperti saya mau ngajar gitu. Jangan-jangan peserta kuliahnya cuma ATA aja nih, ARO aja nih. Wah, kalau pesertanya cuma 2 gimana? Jalan terus. Kecuali pesertanya nggak ada ya udah masa ngomong sama teh. Iya. Jadi kalau misalnya agak sulit nih, Bu Sis kan nanyanya aneh juga ya. Pintar ngaku pintar. Kan sampai profesor loh Pak. Saya presentasi depan panelnya rektor UI, saya bilang, saya cukup keren lah jadi rektor UI. Karena sebenarnya saya nggak keren-keren amat sih, jadi ya harus merasa keren. Karena saya ingin ditolak gitu. Sekaligus nguji lawan bicara saya, wah Pak Kresna ini kayaknya nggak pede. Padahal saya ingin menduga berapa banyak orang yang menduga saya pede. Jadi membuat ketidakpastiannya asik. Guys, aku nggak ikutan nanti ya acara dinner sama teman-teman himpunan. Kok gitu sih? Nah, maunya ditanya gitu, kok gitu sih? Coba kalau bilangnya aku ikut ya, oh ya udah, nggak menarik. Nah lain kali kalau saya jadi temannya Ata, pas Atanya belagu, nanti saya nggak ikut ya, cuekin aja, diemin aja. Karena kalau bilangin Ata kok gitu, kesenengan Atanya. Jadi tiap kali bermain stokastik namanya. Jadi saya mau bilang Bu Kiki saya jadi ke Jogja ya. Saya nuga-nuga, ini saya dulu apa Bu Kiki dulu yang bilang ya? Gitu. Saya bilang saya mau main ke UTDI. Kangen nih ke Jogja gitu. Mau lihat mahasiswa UTDI. Kan saya udah bilang mau lihat kantinnya ya, ngobrol gitu. Pertanyaannya kan paling, kalau saya tanya, IP-nya berapa, Rok? Jadi gini Pak, saya kan semester lalu kan, pada pertanyaan saya IP-nya berapa? Gak dijawab. Nah yang kayak gini-gini nih, biasanya yang IP-nya jelek-jelek. Terus nangis, Mas Sodi tapi ada. Jadi IP-nya berapa nih? Jadi Bapak pinter nggak Pak? Itu dia tuh, pinter nanya doang. Ya keren lah ya. Iya, ini saya tanya Pak, karena berhubungan dengan yang tadi yang rektor UI itu, akhirnya bukan Bapak kan? Oh, jangan sampai saya. Iya, itu. Karena kalau sampai karena saya, Bapak pinter ngeles kayaknya ya. Iya, saya dulu pernah juga waktu mahasiswa ngelesin matematik, kadang-kadang ya ngeles apa juga, saya berapa kali ngeles. Kadang-kadang ngeles fisika, kelas matematik. Gitu. Jadi kadang-kadang pokoknya mestinya nggak keren kalau menurut saya rektor UTDI orang UTDI nggak keren dong. Ya rektor UTDI ya dari dosen ITB lah. Biar warnanya agak lain. Iya. Atau jadi mungkin periode berikutnya Bapak Bu mau rektor jadi ganti rektor UTDI Bu ya, rektor ganti saya aja. Iya. Lihat kan? Ya kan? Oh, ngerasa menurut saya kadang-kadang begitu. Masa sih polanya kita foto ya. Yang saya tunggu-tunggu Mbak tadi yang foto tadi ya. Nungguin dia sebut satu, pasti gitu ngomongnya. Yang itu ya, seperti foto. Kalau saya foto, saya bilang, Bapak di tengah Pak. Bu Siska sini, Bu Rektor sini. Saya nggak mau. Loh, Bapak di tengah aja, biar simetri. Justru saya nggak mau simetri. Itu tadi ya, out of the bag tadi ya Pak. Out of the bag tadi itu. Kalau Pak, Bapak di kiri ya, saya mau di sini. Pokoknya harus beda. Harus beda. Jadi kalau bisa beda, kenapa harus sama? Iya, kalau di sini gelar Bapak banyak, panjang, itu kemudian orang melihat Bapak seseorang yang pintar. Saya cuma mau menanyakan Pak, ini Bapak beneran suka belajar itu Pak? Nah, saya ini pernah sakit kepala. Jadi saya sejak SMP itu sakit kepala. Saya coba-coba ingat-ingat kenapa ya. Jadi saya ingat tuh, Atta ya, nama siapa, Syuhada itu. Mahasiswa saya 70, 50 tuh, pertemuan kedua saya udah ingat tuh. Si ini. Gitu. Tapi saya sakit kepala sejak SMP. Nah keluar nih, belagu-belagunya nih. Kalau saya lagi sakit kepala berat itu, belajar. Ngerjain soal olimpiade. Sembuh jadinya. Jadi kalau lagi sakit kepala. Belagu kan antara belagu dan belagu sih gitu ya. Belagu itu. Kalau saya kayak kemarin ya dengan beberapa teman ke Seoul gitu, saya bilang kita sudah cukup ya jalan-jalannya.
Prof Kresna mau ngapain? Belajar lah. Hari ini kayaknya belum belajar. Gitu. Pernah dulu di Australia juga diajak teman, Pak nanti kita jalan-jalan ke sini. Jam 1 saya bilang kita udahan dulu ya. Loh, kita baru setengah jalan Pak, udahan dulu. Loh kenapa? Loh kita belum belajar loh hari ini. Harus belajarnya ya. Harus belajarnya lah dikit ya. Iya. Lihat komputer, lihat artikelnya. Pak Kresna belagu juga ya. Iya antara belagu dan belagu lah gitu ya. Karena ada yang kurang ya. Jadi kadang-kadang portfolio. Jadi kalau hari ini sempat ngobrol sama adik-adik mahasiswa, terus ada yang ngobrol sama dosen, terus ada makan-makannya. Jadi kalau sama mahasiswa habis seminar, kita ngopi dulu. Jadi saya aja di ITB itu ada beberapa kafe yang di luar di dalam ITB. Ngobrol santai dulu. Gimana tadi seminar? Terus teman-temannya satu bimbingan biasanya saya ajak ngobrol juga gitu. Termasuk yang ngomong apa adanya. Tadi Pak, si A ini seminar tapi kayaknya nggak sip deh Pak. Jadi harus berani bilang yang beda gitu. Jadi kalau saya temen yang Bu Siska tadi kayaknya presentasinya nggak sip deh. Tapi Mutung, ada sipnya. Jadi harus siap digituin. Jadi kalau saya bilang, Pak Kresna tadi kayaknya kurang jelas sih. Oh iya sih, saya kan orangnya nggak jelasan gitu ya. Jadi paling harus siap kalau ada yang Bu Kiki bilang, Pak tadi kayaknya kurang jelas. Seperti tadi saya di kelas sama Bu Siska dan teman-teman, semoga Bapak Ibu nggak jelas ya penjelasan saya. Karena kalau nggak jelas kan nanya lagi. Gitu. Datang lagi dong ke TDI. Gitu. Ketika diberikan pertanyaan, Bapak menjawab dan di akhir itu Bapak selalu bilang, semoga jawaban saya tidak jelas. Jadi kalau orang-orang resiko kan harus siap. Misalnya saya janjian sama Atta. Janjiannya berapa? Jam 9. Kalau perlu 8:30 siap-siap. Khawatir nanti Atta datang duluan. Gitu. Jadi tiap kali memikirkan yang terjelek. Gitu kan. Hope for the best, plan for the worst. Siapa yang bilang itu? Nanti dapat hadiah nih. Saya mengundang mahasiswa yang pernah bilang begitu. Siapa orang di film apa? Ada orang mengatakan hope for the best, prepare for the worst katanya. Siapa yang pernah bilang gitu? Di film apa itu? Waduh. Fast and Furious katanya. Bukan. Bukan ya. Tadi saya bilang, kalau lagi sedih, saya bilang ke mahasiswa, ini saya punya apel. Makan aja apelnya. Kok gitu Pak? Apel itu kan obat kesedihan. Oh gitu Pak. Kalau bisa jawab siapa yang bilang itu dan di film apa, saya kasih tambahan nilai loh. Karena nggak bisa jawab soal ujian, jawab aja itu. Itu kan ya. Seperti saya bilang misalnya, there are two kind of pain. Pain that hurt and pain that change katanya. Siapa yang bilang begitu? Gak pernah tahu tuh. Intinya Bapak suka nonton film ya Pak? Iyalah. Ya kan? Ada dua ya. Dengan quotes-quotes itu ya Pak ya? Yang bisa jawab dapat hadiah, paling cantik. Katanya Denzel Washington ya, di filmnya itu ya. Pernah tahu? Banyak film Denzel Washington. Iya, apa tuh? Yang film apa? Yang latarnya Turki di awal-awal. Latarnya Turki. Filmnya ada 1, 2, dan 3. Yang ketiga tuh latarnya Italia. Ayo. Denzel Washington mengatakan itu di kereta. Di kereta lagi adegan di Turki. Jadi setiap kali saya lihat film sebenarnya jangan salah Bu Siska. Saya nggak mau lihat film penuh karena saya mau ngambil sudut-sudut yang saya sukai aja. Sudut-sudut yang saya sukai. Nih loh, makan aja apel. Apel kan obat kesedihan. Iya. Mahasiswa saya sampai nyari. Belum nemu Pak di film apa itu ya? Siapa yang bilang gitu? Dapat tambahan nilai loh, lumayan loh. Terus jawabannya Pak? Cari sendiri Bu Siska, nanti nggak saya Jadi PR Pak buat kami. Yang filmnya Denzel Washington, Equalizer 2. Equalizer. Kan? Belum nonton Pak. Seperti Nanti Denzel akan Washington bilang, if you trust too much, then you will be betrayed. Iya, oke. Iya kan? Jadi seringkali, benar juga ya. Jadi seperti itu saya berarti bilang, untuk orang resiko ya Pak, yang orang yang itu tadi cuma valuable Bu at Siska, risk itu saya tadi. nggak mau kalau Bu Siska ini kan benar-benar, Mrs. Siska ini benar-benar bahasa Inggris value at risk. Wah, itu keren tuh. Ya kan? Jadi saya juga nggak mau mengambil omongan-omongan orang lain, harus bisa bikin sendiri. Ada juga yang mengatakan begini, if you can take it, you can make it. Di film apa tuh? If you can take it, you can make it. Coba di film apa tuh? Dan siapa yang nyebutkan itu? Waduh. Shrek bukan Pak? Oh bukan ya Pak? Filmnya Angelina Jolie sebagai sutradara, Unbroken 2011. Waduh, Unbroken. Iya. Pak kayaknya beda generasinya cukup banyak ya Pak. Ini film-film baru loh ini. Tapi memang seringkali ada orang yang saya harus seperti misalnya
Mrs. K bilang apa ya, Bu Rektor bilang apa tadi malam cerita. Saya kayaknya cukup seksama dengan ceramah Bu Rektor. Ngadepin ini, ngadepin ini. Saya bilang sama pacar saya, keren juga kan Bu Rektor kita ini ngadepin masalah. Kalau saya sih saya ingat-ingat gitu ya. Ada mahasiswa pernah cerita, kalau saya Pak, saya gini-gini. Dan saya ingat-ingat, padahal dia ngobrol mahasiswa. Suatu kali saya bilang, kamu ingat gak pernah ngomong gitu? Gitu ya Pak, ya saya aja ingat kamu ngomong gitu, saya bilang gitu. Saya ingat-ingat. Ini kayaknya kalau gini nggak perlu mengakui dirinya pinter, kayaknya kita sudah sepakat dia pinter banget gitu ya. Jadi kadang-kadang kan mahasiswa juga punya sikap. Kalau saya begini Pak, kalau saya prinsipnya lulus itu harus segera kerja. Saya ingin punya jati diri dengan cara bekerja. Dan saya ingat-ingat, suatu kali saya bilang, hebat kamu bisa kerja. Gitu. Iya. Gitu. Oke deh. Pak, kalau sekarang saya mau bertanya tentang UTD ini Pak. Ini pertama kali Bapak datang ke UTD? Iyalah, Bu Rektornya nggak ngundang-undang. Oke. Dan menurut Bapak, bagaimana Pak UTDI ini? Saya kecewa diundang Bu Rektor. Oh, kenapa baru sekarang diundang? Iya, nah itu. Jadi saya sering menggunakan kalimat-kalimat begitu ya. Jadi saya bilang saya kecewa. Loh kok kecewa baru sekarang? Dan kecewanya karena nggak ketemu mahasiswa. Saya pengen lihat kantin, mahasiswa belajar gitu. Kalau perlu ngegodai, belajar apa gitu. Ya kan, belajar apa. Jangan-jangan ditanya 0 dibagi 0 berapa. Jadi suatu saat nanti kalau misalnya pas saya cuma ingat harusnya Februari udah kuliah, ya kan? Karena saya pikir udah, tapi memang ITB juga baru hari ini sih. ITB baru hari ini. Gitu. ITB biasanya duluan 17 apa pertengahan Januari, cuman tahun ini ITB mengubah gitu. Jadi saya cukup yakin. Nah, jadi seringkali kebelagu-belaguan itu muncul hal-hal kecil. Jadi saya tuh yakin di kampus nanti banyak mahasiswa. Begitu Bu Rektor bilang, mahasiswaku belum pada masuk loh. Oh, ini pelajaran risiko pertama. Ketika mulai yakin-yakin gitu, nah, harus siapkan 5%, itu nggak terjadi. Dan itu malah yang terjadi. Gitu. Betul. Bu Rektor mau ketemu pejabat siapa, siap-siap nggak jadi. Itu juga siap-siap nggak jadi kan? Kayak masukkan artikel ya, ngirim artikel ke jurnal. Siap-siap nih nggak diterima. Nah itu saya ingat-ingat betul itu gitu kan. Tapi itu juga kemudian bisa membuat kita lebih prepare. Ya, waspada. Ya kan? Persiapan ya jadinya. Persiapan itu. Jadi tidak ada yang terlalu menyakitkan gitu ya. Sakitnya itu kan di sana, di sini. Pas udah semangat ngobrol di sini, Pak, mohon maaf tadi itu sebenarnya kameranya mati, jadi nggak jadi. Saya tuh kalau berkendara dari naik travel, naik bus, naik kereta itu, sampai saya perhatikan. Saya anggap Bu Rektor nggak tahu. Jadi kalau keluar dari Bandung itu ya, keluar dari tol Pasir itu kilometer 127. 100. Nanti belok tol Cikampek itu 68-600. Nanti belok Depok itu Jagorawi itu 42-300. Tuh saya inget-inget tuh. Dan kalau jaraknya 60 km dengan kecepatan kendaraan 60 km per jam, harusnya sejam tuh udah nyampe. Nah kalau sejam udah nyampe, kenapa ini nggak nyampe? Dihitungin, jadi selama di jalan malah ngitungin. Kayak kemarin dari kereta ini harusnya dari Purwokerto, dari Kroya ke Jogja ini harusnya kilometernya sekian. Dengan kecepatan sekian harusnya sekian. Gitu. Jadi selama di jalan malah ngitungin ya. Kan kerjaan amat sih gitu ya. Coba tadi Bapak ada quote juga yang bagus ketika memberikan pura-pura lupa. Gitu, ya. Pura-pura lupa. Victory needs preparation And precision. Jadi victory needs preparation. Siapa yang bicara pernah tahu? Pernah tahu filmnya The Mechanic? Jason Statham. Dia bilang katanya Donald Sutherland, victory need preparation. Saya nggak mau, saya bilang victory need preparation and precision. Kan saya orang France gitu, artinya harus ada sengal-sengal gitu. Gitu. Harus ada gaya-gayanya gitu. Ana mafi maklum. Bahasa Arab. Pak, kalau nanti suatu saat Bapak diundang lagi oleh Bu Rektor untuk memberikan perkuliahan umum, pasti nggak mau kan? Pasti nggak mau lah. Nggak mau nolak kan Pak? Nggak mau lah, saya maunya kan main, kan ngobrol. Kalau kuliah umum masa kuliah? Ngobrol aja ngobrol Pak, kan ngobrol bersama gitu. Makan Pak, bagi-bagi dong, ngajak-ngajak dong. Gitu ya. Gimana, IP-nya berapa? Putus ya, pacar ya? Gitu. Kuliah umum mah biasa.
Atau sesi curhat, Harusnya Pak? Bu Rektornya ngundangnya gini, ngundang saya, mau nggak ngobrol-ngobrol di kantin sama siswa? Boleh, nanti setelah itu tausiah kuliah ya, gitu. Nah, boleh, dibalik dong, jangan kuliahnya dulu, gitu. Oh iya betul. Kuliahnya sekarang aja, jangan dulu. Iya, Pak, ini kan sekarang musim AI ya, Pak ya. Menurut Bapak, kalau menurut Bapak yang sangat Kuno. pandai, Janganlah, pokoknya pintar, saya tuh cuma khawatir merasa kan. tersaingi nggak, Pak? Enggak lah, Oh enggak ya? enggak lah. Kan katanya AI, Artificial Intelligence itu bahasa Indonesianya apa ya? Kecerdasan buatan. Saya sih maunya kalau jadi pengujinya Aro, uji Syuhada, uji Atta, coba tunjukkan itu dari mana ya hasilnya itu ya. Dan saya nggak mau yang buatan. Nanti saya dibilang sama siswa UTDI, ternyata profesor dari ITB, profesor buatan. Nggak mau dong, kan asli saya mah. Iya. Masa keren-keren gini buatan. Seperti saya bilang, oh ini Miss Siska ini saya asumsikan, saya tuh punya, kita tuh harus punya, katanya persepsi baik. Saya menduga Bu Siska ini, Miss Siska cantik. Resikonya Miss Siska harus tersinggung. Nggak mau, jangan bilang, saya tuh nggak mau, cuma kita harus buat praduga atau menduga ya, mengasumsikan cantik. Oh saya cantik kok, gitu. Oh harus begitu Tersinggung, ya, Pak ya? Miss Siska Tersinggung dibilang, ya? saya sih menduga misalnya orangnya baik, tersinggung. Oh saya baik kok. Oh, jadi bukan hanya dugaan gitu kan, Pak? Semoga nggak diomelin Bu Rektor ya. Oke, Pak. Jadi Bapak nggak merasa... Karena teman-teman saya Itu, berempat Pak. dulu, Bu Rektor, Rahmat, Mbak Ati, sama saya ini rasanya sebenarnya beda-beda. Oh, Nah, jadi kalau saya ingat-ingat saya bilang sama pacar saya semalam, ya Bu Rektor cukup bisa mengawal kami berempat supaya masih utuh. Karena enggak ya biasanya sendiri-sendiri, buyar. Kami berempat termasuk masih cukup ngobrol. Karena memang harus ada yang begitu. Gitu. Jadi cocok lah Bu Rektor jadi udah berapa rektor, lama Pak berteman dengan Bu Rektor? Ya sejak kuliah dulu. Jadi kalau misalnya dia nanya, jadi Bu Rektor sekarang ini keren ya Pak jadi rektor? Keren. Kalau Bapak yang jadi rektor, ya lebih keren saya lah. Iya antara belagu dan belagu lah. Iya, oke. Bapak siapa di tahun 2000? Kami 92 ya ketemu ya. Jadi 92 ketemu Pak? Iya kuliah pertama dan kebetulan kami masuk dulu lebih dulu dibanding mahasiswa reguler gitu. Jadi dulu kami ada program yang namanya PBUD atau PMDK, PMDK tapi namanya PBUD waktu itu. Dan saya, Bu Rektor, Kang Rahmat sama Mbak Ati termasuk yang duluan, kami itu bersatu karena berbeda. Belagu nggak sih? Ya, karena beda. Karena beda sih. Jadi saya termasuk sering berantem sama Kang Rahmat itu. Cuman ya untungnya ada Bu Rektor. Udahlah. Gak usah panjang-panjang, akhirnya ya udahlah. Gitu ya. Gak tahu kalau saya berantem sama Dan itu Miss Siska membuat ya. pengalaman belajar Bapak berwarna gitu ya Pak? Iyalah, makanya rektor UTDI sekarang dosen ITB loh. Keren lah. Biar nggak bosen. Tapi kalau perlu rektornya saya telepon diktinya. Ganti aja sekarang, tahun depan ganti. Iya, betul. Saya aja. Oke. Jadi kalau menurut Bapak satu lagi AI itu nggak mengancam orang-orang yang memang berusaha. Harus jangan kan ada mengancam. Pak yang bilang saya sudah berusaha nih dari awal untuk mempelajari ini. Masa dikalahin sama mesin yang bisa segitu saya sih nggak mau. cepatnya? Pokoknya saya nggak mau kalah. Nggak mau ngalah. Nggak mau kalah. Bahwa dia tuh secara teknologi mungkin sama seperti waktu ada angkutan online ya. Saya bilangnya online. Kan tulisannya online ya. Ya, online. Jadi kan off the back. Jadi menurut saya ya jangan kalah dong. Teknologi boleh teknologi, tapi kan nggak boleh kalah gitu. Jadi harus menjadikan tantangan nemu yang lain yang AI nggak bisa bantu. Gitu. Apa itu Pak kira-kira? Ya kalau saya salah satunya adalah verifikasi. Jadi kalau ketemu mahasiswa, walaupun Atta dibantu AI, saya harus punya kesempatan ngobrol sama Atta, tanya pekerjaannya, harus bisa mencari celah supaya kelihatan mahasiswa ini bisa dan tanpa AI. Jadi harus mencari celah. Entah misalnya menguraikan dengan kalimat yang begini, diuji gitu ya. Waktu saya kasih pelatihan di satu kota yang lain, juga sempat tuh. Saya udah bilang ini beberapa mahasiswa mungkin minta bantuan ChatGPT atau AI.
ya karena saya agak tahu sedikit, saya bilang ini coba jelaskan gitu, dan nggak bisa jelaskan gitu ya. Biasanya jadi ketahuan. Iya, jadi ketahuan. Gitu ya. Pokoknya tapi ya sebagai teknologi ya bagus lah menurut saya. Nanti kalau saya dibilang nggak mau, mempermudah gitu ya Pak ya? bisa jadi. Saya sih nggak mau pakai. Beneran Bapak nggak pakai? Nggak mau lah. Kalau? Ya karena banyak yang pakai sih, kan saya maunya beda. Iya, betul Banyak sih, yang pakai sih, nggak mau lah pakai. Nanti kalau yang lain udah nggak pakai. Baru. Sama seperti nonton film Indonesia. Saya ingat Bu Rektor tuh nggak mau nonton. Dulu tahun 92, film Indonesia tuh mati setelah tahun 90 film Taksi, Rano Karno. Oh iya. Diam-diam tuh saya sering nonton film Indonesia tuh, waktu saya kuliah. Dan teman-teman ngeledek, ih masih nonton film Indonesia. Begitu kemudian film Indonesia bangkit lagi, nggak mau lah saya nonton film Indonesia. Karena udah banyak. Oh, iya. Emangnya saya cowok apaan? Ya kan? Nggak mau lah gitu, ya kan? Udah. Iya, iya. Oke, Pak, mungkin untuk menutup ya Pak ya, tapi sebenarnya saya juga tidak ingin ini berakhir cepat sih Pak. Percaya nggak sih omongan itu? Iya Pak, saya sudah ikut alur Bapak kan. Jadi untuk kemudian membuat kami semangat, Bapak kan ini kalau dilihat sudah tadi PhD ya Pak ya, sudah profesor, mungkin sudah juga guru besar ya Pak ya? Nah jadi sengaja nih, ini mau belagunya lagi. S1, S2 di ITB, S2 di Australia, S3 di Australia, dan saya sebenarnya postdoc. Oh, jadi iya. saya kuliahnya 5 kali. Oh. Jadi saya sempat postdoktoral di Arab Saudi. Jadi saya bilang jadi TKI. Pasti kalau Syuhada dengar TKI jadi sopir Pak. Iyalah. Sopir anak dan istri. Jadi saya sekolahnya sampai postdoc juga. Sampai postdoc. Okay. Dulu saya sempat jadi visiting professor di City University of London. Yeah. Sebenarnya mau belagu nggak belagu tapi merasakan oh ini ya jenjang belajar tuh harusnya begini. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya itu sudah sampai puncak Pak itu Pak? Puncak kan di Bogor ya. Pada tahu nggak sih puncak di Bogor? Kalau mau Bu Siska ke Bogor bisa temenin ke puncak. Belum pernah sih. Di atas langit kan ada langit kata iya. orang. Saya sih nggak mau pakai di atas langit. Di atas risiko ada risiko. Oh iya iya betul. Kalau udah sampai sini terus. Bu Rektor udah punya publikasi kemarin tuh 2024 saya ikuti. Saya omelin lagi. Satu lagi, terus satu lagi. Kemarin Q2, terus Q1 ya nanti terus begitu. Oke. Gitu. Nah ini saya mau tanya Pak, saya kan mungkin belum mencapai level yang setinggi Bapak gitu ya. Biar saya sama teman-teman dosen lain itu semangat untuk bisa mencapai level Bapak itu, Bapak bocorin dong, spill. Enaknya apa Pak? Jadi guru besar atau profesor? Enaknya apa Pak? Benefits-nya gitu. Aduh, apa ya? Rasanya setelah dipikir-pikir tuh ya memang mungkin masih merasa dosen aja sih saya. Artinya yaitu sama seperti misalnya ada Bu Rektor, Bu Dekan, ya yaitu hanya gangguan sesaat lah. Saya bilangnya gangguan gitu ya. Jadi karena harus menjabat di struktural gitu. Begitu ya. Nah, sebenarnya kan yang guru besar itu juga jabatan namanya, jabatan fungsional. Sebenarnya kalau kita udah jadi dosen yang baik dan terus yang baik, ya itu akan datang lah ya, maksudnya ada waktunya gitu. Ya saya juga pingin dulu, saya ingat tuh ya, karena lihat profesor siapa, mungkin saya juga pingin gitu. Tapi ketika perjalanan mencari itu, lebih asik itu menjalaninya kadang-kadang asik juga ya. Walaupun kalau misalnya saya nggak jadi guru besar ya ngambek juga kali ya. Artinya tapi memang sejak awal karir sebagai dosen pinginnya langsung nanti cita-cita saya pengen sampai guru besar gitu. Iyalah, harus punya begitu kan. Oh, iya kan? Okay. Menurut saya harus begitu. Bahwa kemudian belum tercapai juga nggak salah sih. Tapi kalau bisa dapat ya baik menurut saya. Iya, gitu kan ya. Okay. Gitu kan ya. Seperti misalnya saya sekolah gitu. Tadi Bapak Ibu yang di kelas ya misalnya. Apa saya sekolah dulu? Baik sekolah dulu juga gitu. Kalau kemudian gitu ya, kalau kemudian mau riset dulu boleh, tapi saya boleh mengatakan sekolah ini wajib sih, sekolah ini wajib. Maksudnya sampai kebetulan sekolah ini batasnya memang cuma sampai S3. Kalau misalnya saya bisa culik Bu Rektor sekarang, saya ajak ke kampus di luar negeri, saya suruh postdoc lah, nggak apa-apa, UTDI aman kok dilihat dari jauh, ya kan? 6 bulan, nggak apa-apa. Ya, biar ngerasakan postdoc, oh gini ya postdoc. Jadi membina yang dok-dok itu ya, yang doktor, yang master, yang asisten, gitu ya, jadi tahu. Gitu. Jadi saya mendukung Bu Rektor untuk postdoc. Iya, amin, apa? kita doakan. 6 bulan deh nggak apa-apa. Gitu. Nah, UTDI aman kok.
bisa sebulan sekali pulang gitu. Oke, ya. Kasih rekomendasi nanti. Jadi menurut Bapak secara DNA Bapak itu suka belajar dan mengajar gitu ya Pak ya? Mungkin kalau di matematik itu ada istilah syarat perlu dan syarat cukup. Kan kalau mau mengajar syaratnya belajar. Jadi saya pernah ingat adik saya yang besok mau orasi GB. Jadi besok saya diundang adik saya, pura-puranya saya nggak kenal ya. Adik saya besok mau orasi, Bu Rektor juga ikut undang orasi guru besar. Adik saya yang dulu kuliah di UGM, mengajar di UGM. Suatu kali saya ingat itu udah sekian tahun lalu tuh, tahun 95 pas 96 saat dia kuliah. Dia sering bilang, mungkin kalau dosen itu, orang itu kayaknya pinter deh kayaknya. Kok bisa? Karena dia ngajarnya enak, jelas. Mungkin karena dia pinter. Saya ingat tuh adik saya bilang gitu, itu udah lama. Jadi kalau saya misalnya bimbingan ke mahasiswa ya S3, ada masuk S1. Anda harus kerjakan begini, ini begini. Nanti kalau ini begini, begini. Ada pertanyaan? Enggak sih, cukup jelas. Iyalah, jelas lah. Yang ngajar ini aja keren, saya bilang gitu. Bercanda-bercanda dulu. Karena sebenarnya sudah jelas. Sekarang tinggal mahasiswanya mau tidak memperjelas buat dirinya sendiri. Iya, betul. Ya kan? Ada waktunya mahasiswa duduk merenung sendiri gitu, di kantin, sambil ngopi. Gak usah di kafe, kan banyak kan kafe, makanya saya sebutnya kantin. Iya ya, kok nggak jelas ya? Nah, gitu. Jadi kalau saya ngasih arahan harus jelas. Bu, saya di sini ya Bu Rektor ya, iya kan, yang jelas-jelas saja gitu. Oke, ya, oke. Tampaknya waktu jualah yang memisahkan. Gombal nggak sih waktu jual? Pokoknya semua kata-katanya Mrs. K, saya nggak setuju lah pokoknya, lebay lah semuanya. Kok gitu ya? Iyalah, kata-katanya nggak ada yang ganti, itu mah nyontek itu mah kayaknya. Terlalu umum biasa, out of the bag. Iya, oke. Pak Kresna, kayaknya kita putus aja dulu ya. Gitu dong, ya kan? Kayaknya saya mulai nggak cocok nih kalau terus-terus. Putus aja ya, gitu. Iya, Pak Kresna, sepertinya kita saling cocok, tapi saling nggak cocok. Ternyata waktunya Pak yang nggak cocok. Itu biasa juga. Itu masih biasa ya Pak, ya? Masih biasa ya. Jadi kita sambung lagi kapan-kapan ya Pak ya? Nggak mau. Oh nggak mau. Terus maunya apa Pak? Jangan Mrs. K lah, cari yang lain lah. Saya mau sama mahasiswa aja. Oke, sama mahasiswa. Mau milih siapa ini Pak? Ya nggak ada yang dipilih di sini. Oh nggak ada. Nanti nunggu dulu kalau sudah ada mahasiswi ya Pak ya? Iya. Berarti Bapak koreksi dong, saya maunya sama mahasiswi. I'm a normal guy guys. I'm a normal guy guys. Ya kan? I'm a normal guy guys. Kan sama Atta sama Aro, aduh. Please deh. Please deh, oke, ya. Jadi kita sapa dulu penonton yang ada di sebelah sana ya Pak ya. Berjumpa lagi kapan-kapan di UTDI, podcast UTDI keren. Keren begini ya. Ya.